Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Sylvia, guru PPKN dari SMA Negeri 1 Nyuatan, Kabupaten Kutai Barat. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dalam Kurikulum Merdeka untuk kelas 10 tentang Pancasila. Selanjutnya, mari kita bahas materi pada unit 1 tentang perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Seperti dalam sejarah, telah kita ketahui bahwa hari lahirnya Pancasila yaitu pada tanggal 1 Juni tahun 1945. Nah, ada yang tahu siapakah tokoh-tokoh pendiri bangsa yang telah merumuskan Pancasila? Nah, siapakah ketiga tokoh tersebut? Yang pertama, Muhammad Yamin. Yang kedua siapa? Profesor Dr. Supomo. Dan yang ketiga adalah Insinyur Soekarno. Nah, ketiga tokoh tersebut, mereka mempunyai idenya masing-masing tentang perumusan Pancasila. Ya, selanjutnya, dalam sidang PPUPK yang pertama yang berlangsung pada tanggal 29 Mei sampai tanggal 1 Juni tahun 1945 membahas tentang dasar negara. Yang pertama, menurut Muhammad Yamin menyatakan 5 asas dasar negara Indonesia. Yang pertama apa? Yang pertama adalah peri kebangsaan, yang kedua adalah peri kemanusiaan, yang ketiga peri ketuhanan, dan yang keempat peri kerakyatan, dan yang kelima adalah kesejahteraan rakyat. Selanjutnya, menurut tokoh yang kedua, yaitu Profesor Dr. Supomo menyatakan 5 asas negara Indonesia. Apakah itu? Yang pertama adalah persatuan, yang kedua adalah kekeluargaan, yang ketiga adalah keseimbangan lahir dan batin, yang keempat adalah musyawarah, dan yang kelima adalah keadilan rakyat. Selanjutnya, menurut tokoh yang ketiga, yaitu Insinyur Soekarno, menyatakan 5 asas berdirinya negara Indonesia. Apakah itu? Yang pertama adalah kebangsaan Indonesia. Yang kedua adalah internasionalisme atau peri kemanusiaan. Yang ketiga adalah mufakat atau demokrasi. Dan yang keempat adalah kesejahteraan sosial. Dan yang kelima adalah ketuhanan yang maha esa. Nah, di akhir masa persidangan pertama, Ketua BPUPK membentuk panitia kecil yang terdiri dari 8 orang atau disebut dengan panitia 8. Nah, panitia 8 tersebut dibagi menjadi 2 golongan, yaitu golongan kebangsaan dan golongan keagamaan. Nah, siapa-siapa sajakah yang termasuk di dalam golongan kebangsaan tersebut? Yang pertama adalah Soekarno sebagai ketua dan beranggotakan 5 orang. Yang pertama adalah Muhammad Hatta, yang kedua adalah Muhammad Yamin, yang ketiga adalah A.A. Maramis, dan yang keempat adalah M. Sutarjo Hardikusumo, dan yang kelima adalah Otto Iskandar Dinata. Golongan keagamaan terdiri dari 2 orang. Yang pertama adalah Ki Bagus Hadikusumo, yang kedua adalah Kiai Haji Wahid Hasim. Dari usulan yang diperoleh, panitia 8 membuat klasifikasi usulan. Yang pertama adalah
usulan terkait Indonesia merdeka selekas-lekasnya. Yang kedua, usulan terkait bentuk negara dan kepala negara. Yang ketiga, usulan terkait agama dan negara. Yang keempat, usulan terkait dasar negara. Dan yang kelima, usulan terkait warga negara. Yang keenam, usulan terkait pembelaan. Dan yang ketujuh, usulan terkait unifikasi atau federasi. Dan yang kedelapan, usulan terkait daerah. Dan yang kesembilan, usulan terkait keuangan. Pada akhir pertemuan, 38 anggota BPUPK yang tidak resmi terkait tugas panitia 8 membentuk panitia 9. Nah, siapa sajakah yang termasuk ke dalam panitia 9? Ada yang tahu? Nah, yang pertama adalah Insinyur Soekarno sebagai ketua dan beranggotakan 8 orang anggota. Yang pertama adalah Muhammad Hatta, yang kedua adalah Muhammad Yamin, yang ketiga adalah A.A. Maramis, yang keempat adalah Ahmad Subarjo, dan yang kelima adalah Kiai Haji A. Wahid Hasim. Yang keenam adalah Kiai Haji A. Kahar Musakir. Yang ketujuh adalah Haji Agus Salim. Dan yang kedelapan adalah R. Abi Kusno Cokro Sujoso. Ya, selanjutnya panitia 9 mengadakan rapat dan berhasil merumuskan rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar. Nah, di dalam rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar termuat isi rumusan Pancasila yang telah disempurnakan pada redaksi sila-silanya sehingga menjadi dasar negara Indonesia yang disebut Pancasila, yang berbunyi yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, sila yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, sila yang ketiga persatuan Indonesia, sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, demikianlah pembahasan materi tentang perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita sebagai warga negara Indonesia yang mencintai tanah air Indonesia. Sekian dan terima kasih.